Shalom adik-adik yang di rumah. Shalom. Ayo lambaikan tangannya memuji Tuhan hari ini. Bagaimana kabarnya adik-adik yang di rumah? Luar biasa. Yes. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu Tuhan kepada kami. 1 minggu lamanya Tuhan telah menyertai kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau kembali beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di rumah kami masing-masing. Kau berkati kami anak-anak sekolah minggu Tuhan yang selalu rindu untuk mendengar firman-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Kami siap Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Ayo adik-adik duduk, dipersilakan untuk duduk. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengawali ibadah kita. Kita bernyanyi betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus
Ini setiap kami Bapa, kami mau lebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah masih semangat memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Adik-adik di rumah, ayo bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi. Saya bukan pasukan. Masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat Bang Erik? Masih dong. Haleluya. Kita angkat lagu pujian kita. Bangkit suka nama Yesus. Kita
Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kiranya firman-Mu yang kami dengarkan dapat menjadikan kami anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus, taat kepada orang tua, dan taat kepada setiap orang yang kami temui Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kini kami siap mau mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan kami anak-anak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan bernyanyi Engkau ada bersamaku. Kak Maria. Wah, kita ketemu lagi nih ya. Iya Kak. Kita sapa yuk teman-teman kita yang ada di rumah. Hai, teman-teman teman-teman. ada yang di rumah. Apa kabar semuanya? Luar
luar biasa. Wah, pasti adik-adik yang di rumah sehat semua ya. Sehat Kalau dong. ada yang sakit, kita berdoa ya supaya Tuhan menyembuhkan setiap sakit penyakit adik-adik yang ada di rumah. Amin. Kayak Mima, Bang Erik, kamarnya mau cerita nih. Cerita apa? Cerita apa, Kak? Cerita apa ya? Ada loh seorang nabi di perjanjian lama. Namanya adalah Yehezkiel. Yeskiel. Ngomongnya gimana sih Kak? Nggak tahu. Yehezkiel. Yes, Kiel. Oke, good job kayak Mima. Coba adik-adik yang di rumah katakan sama-sama Yehezkiel. Jadi Kakak Maria mau cerita tentang Nabi Yehezkiel pada saat ini. Nah adik-adik yang di rumah, Nabi Yehezkiel ini dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nah pada masa itu loh, hati bangsa Israel itu masih saja keras. Mereka masih menolak untuk mendengarkan perintah Tuhan. Lalu meskipun demikian, Tuhan tetap ingin menegur mereka agar mereka dapat kembali ke jalannya yang benar. Oh. Iya gitu, jadi bangsa Israel itu masih saja hatinya keras loh kayak Mima, Iya. Bang Erik. Sekeras apa Kak? Ya itulah dia. Oleh sebab itu, Tuhan kembali mengirimkan seorang utusannya untuk memberitakan kebenaran. Kali ini yang Tuhan tunjuk adalah seorang nabi yang bernama siapa Kak? Yes, Kiel. Setelah itu loh Kak, ketika Yehezkiel dipanggil Tuhan untuk menyatakan kebenaran kepada orang-orang Israel, keadaan orang-orang Israel sudah sangat menyedihkan. Mereka memberontak dan berbuat hal yang durhaka kepada Allah lewat kekerasan kepala dan ketegangan hati mereka. Akibat perbuatan mereka ini, Tuhan menyebut orang Israel sebagai kaum pemberontak. Wah, Bang Erik pernah memberontak nggak? Tuh, Bang Erik pernah memberontak nggak? Nanti kayak bangsa Israel lagi. Pernah, Kak, tapi udah tobat. Oh, udah tobat. Puji Tuhan ya kayak Mima ya. Puji Tuhan. Nah, mau lanjut nggak Kak ceritanya? Mau dong. Lanjut dong, Kak. Penasaran? Penasaran? Oh, mungkin adik-adik di rumah penasaran juga kali ya. Iya. Nah, tantangan yang dihadapi oleh Yehezkiel untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan ini sangatlah berat. Itulah kenapa Yehezkiel merasa takut. Dia tuh takut karena dia menghadapi bangsa yang memberontak loh kakak-kakak. Terus gimana dia? Tapi Tuhan sayang sama Yehezkiel. Tuhan mengetahui kekuatan yang Yehezkiel rasakan, ketakutan yang Yehezkiel rasakan ini. Oleh sebab itu, Tuhan meneguhkan hati Yehezkiel sehingga dia bisa dengan berani menyampaikan pesan Allah. Hebat kan? Hebat. Kak. Tidak peduli apakah orang-orang Israel mau atau tidak mau mendengarkan dia. Jadi Bang Erik berani nggak sih memberitakan firman Tuhan? Iya, Bang Erik berani nggak? Berani dong, Kak. Kayak Mima berani nggak memberitakan firman Tuhan? Berani. Wah iya, kita itu sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus berani memberitakan firman Tuhan, ya kan? Iya. Kak. Makanya kita jangan malas mendengar firman Tuhan, jangan Benar. malas supaya kita tahu cerita firman Tuhan, cerita sekolah minggu, lalu bisa menyampaikannya kepada teman-teman kita di sekolah. Betul. Ya nggak kakak? Iya dong. Iya, Kak. Kak Maria cukup ceritanya. Hah? Masih ada nggak ceritanya? Masih ada nih, masih ada. Wow. Buruan Kak Maria ceritain dong. Lanjut ya. Setelah itu, lewat Yehezkiel, Tuhan ingin memperingatkan bangsa Israel kembali bahwa apa yang mereka lakukan adalah jahat. Jadi Tuhan ingin menegur bangsa Israel lewat Yehezkiel. Hei bangsa Israel, perbuatan kamu itu jahat. Kamu harus mendengarkan firman Tuhan. Betul. Nah Bang Erik, kayak Mima pasti tahu lah ya perasaan Yehezkiel waktu disuruh Tuhan untuk menceritakan pesan Tuhan kepada bangsa yang jahat, yang keras dong. kepala. Pasti ketakutan ya Kak ya? Pasti. Nah, Apalagi ngadepin orang yang jahat seperti itu, ya pasti takut. Bang Erik takut nggak? Takut, Kak. nah sebelum Yehezkiel pergi nih, Tuhan mengingatkan suatu kebenaran yang penting. Kamu tahu nggak kebenarannya apa? Apa Apa, Kak? Yaitu ketika Tuhan menyatakan sesuatu
sesuatu kepada seseorang untuk menegur temannya yang berbuat jahat, orang itu harus melakukannya. Jika tidak, maka orang itu berdosa terhadap temannya, karena bisa saja temannya bertobat setelah dia ditegur, namun dia tidak menegurnya. Tetapi jika temannya itu tidak mau mendengarkan, maka itu bukan lagi urusan orang yang Tuhan utus, karena orang itu sudah diperingatkan temannya, tetapi dia sendiri yang menolak untuk mendengarkan. Akibatnya orang itu akan bertanggung jawab atas hukuman yang diberikan kepadanya. Nah, Bang Erik, kalau misalnya kayak Mima tegur abang nih, abang berbuat jahat, harus bertobat loh Bang Erik. Ya, bertobat. Gitu. Jadi yang Tuhan Yesus mau, kalau misalnya ada teman kita yang berbuat salah, yang melawan orang tua, yang tidak baik di sekolah, kita harus menegur. Iya, Benar, Kak. betul. Dan orang yang ditegur itu harus menerima Teguran. teguran. Begitu juga nih adik-adik yang di rumah harus menerima teguran mama, papa, adik, kakak, abang, semua untuk kebaikan adik-adik. Inilah tugas yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anaknya yang sudah mengetahui kebenaran. Kebenaran tidak boleh disimpan sendirian. Dengar ya, kebenaran tidak boleh disimpan, Sendirian. namun harus terus-menerus diperdengarkan. Dengarkan. Yang terpenting adik-adik yang di rumah bukanlah apakah orang yang ditegur mau mendengarkan atau tidak, namun yang terpenting adalah apakah kebenaran itu disampaikan atau tidak. Tidak. Jadi kita harus mengetahui ya firman Tuhan hari ini. Ya, Iya, Kak. Adik-adik yang di rumah harus menyampaikan kebenaran. Nah, kayak Mima, Bang Eri, kita belajar juga loh dari Tuhan Yesus. Iya, belajar. Tuhan Yesus itu kan dulu waktu di dunia ya, ada di dunia suka dihina, suka diejek. Benar nggak kakak? Iya. Iya, Kak. Nah, maka dari itu Tuhan Yesus pun menegur orang-orang Farisi, orang-orang yang tidak taat firman Tuhan, orang yang tidak mendengarkan perintah Tuhan Yesus. Dan itu karena Tuhan Yesus memberikan Kebenaran. Nah, adik-adik harus juga mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah takut untuk menyebarkan kebenaran. Tuhan Yesus selalu menegur orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan untuk kembali, untuk taat kepada firman Tuhan. Nah, itu yang Tuhan Yesus katakan. Oleh sebab itu, adik-adik di rumah yang cinta Tuhan Yesus, yang sudah mengetahui kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus, harus melakukan hal yang sama, harus memberitakan kepada dunia, kepada teman-temannya bahwa tidak ada jalan yang lain ke surga kecuali melalui Tuhan Yesus Kristus. Ingat ya, harus Iya, Kak. memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, bahwa hanya ada satu jalan, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Ingatkan setiap orang untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat agar kita semua diselamatkan. Selamatkan. Nah, inilah dia yang Kakak Maria ceritakan tadi. Dari belajar Yeskiel, belajar Tuhan Yesus, kita harus berani ya menjadi anak-anak yang menyampaikan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita harus rajin-rajin nih dengar firman Tuhan. Betul. Siap, Kak? Siap nggak adik-adik yang di rumah? Siap, Kak. Siapa tadi nabi yang Tuhan Yesus utus? Yeskiel. Yeskiel. Yeskiel benar. Terus siapa bangsa yang jahat? Bangsa Israel. Nah, kita jangan mau ya jadi bangsa yang jahat, jadi anak-anak Tuhan yang jahat, tapi kita harus mau menjadi anak yang taat kepada orang tua, kepada Tuhan Yesus, kepada orang yang ada di rumah kita dan dimanapun kita berada. Amin.